Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Buku ketiga. Pelanggaran. Bab ke-1. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Pasal 489. Ayat 1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Pasal 490. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp300. 1. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan. 2. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan. 3. Barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian. 4. Barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. Pasal 491. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750. 1. Barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga. 2. Barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain. Pasal 492. Ayat 1. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp375. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama 2 minggu. Pasal 493. Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Pasal 494. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. 1. Barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya. 2. Barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya. 3. Barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan keluar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum. 4. Barang siapa membiarkan di jalan umum hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian. 5. Barang siapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian. 6. Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalang-halangi sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya. Pasal 495.
Ayat 1. Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 hari. Pasal 496. Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp750. Pasal 497. Diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp375. 1. Barang siapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api. 2. Barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala. Pasal 498 dan 499 telah ditiadakan berdasarkan Stats Blat 32-143 Junto 33-9. Pasal 500. Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 hari atau pidana denda paling banyak Rp750. Pasal 501. Ayat 1. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. 1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan barang makanan atau minuman yang dipalsukan atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan. 2. Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 hari. Pasal 502. Ayat 1. Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000. Ayat 2. Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran dapat dirampas. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab kedua. Pelanggaran ketertiban umum. Pasal 503. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225. 1. Barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu. 2. Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang. Pasal 504. Ayat 1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Ayat 2. Pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Pasal 505. Ayat 1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Ayat 2. Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan. Pasal 506. Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 507. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp2.250.
1. Barang siapa tanpa wewenang memakai suatu gelar ningrat atau suatu tanda kehormatan Indonesia. 2. Barang siapa tanpa izin presiden, manakala itu diperlukan, menerima suatu tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat asing. 3. Barang siapa ketika ditanya oleh penguasa yang berwenang tentang namanya, memberi nama yang palsu. Pasal 508. Barang siapa tanpa menang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang pemakaiannya menurut ketentuan undang-undang, semata-mata untuk suatu perkumpulan atau personal perkumpulan, atau personal dinas kesehatan tentara, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 508 bis. Barang siapa di muka umum tanpa menang memakai pakaian yang menyamai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang bekerja pada negara, pada suatu provinsi, pada suatu daerah yang berdiri sendiri yang diakui atau yang diatur dengan undang-undang sehingga patut ia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 509. Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari Rp100, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Pasal 510. Ayat 1. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. 1. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum. 2. Mengadakan arak-arakan di jalan umum. Ayat 2. Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 minggu atau pidana denda Rp2.250. Pasal 511. Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Pasal 512. Ayat 1. Barang siapa tidak diwenangkan melakukan pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu, melakukannya tanpa keharusan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2. Barang siapa diwenangkan melakukan pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu, dalam melakukan pencarian tersebut tanpa keharusan melampaui batas kewenangannya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750. Ayat 3. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama 1 bulan. Pasal 512A. Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp150.000. Pasal 513. Barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375. Pasal 514. Seorang pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli, yang dalam menjalankan pencariannya melakukan kelalaian atau kekurangan dalam pengembalian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam penyampaian barang yang diterima untuk diangkut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp375. Pasal 515. Ayat 1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp750. 1.
Barang siapa pindah kediaman dari bagian kota, desa atau kampung di mana dia menetap, tanpa memberitahukan sebelumnya kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tempat menetap yang baru. 2. Barang siapa setelah menetap di bagian kota, desa atau kampung, tidak memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berwenang dalam tenggang waktu 14 hari. Dengan menyebut nama, pencarian dan tempat asalnya. Ayat 2. Ketentuan dalam ayat pertama tidak berlaku bagi orang yang pindah tempat kediaman dan menetap, yang masih di dalam satu kota. Pasal 516. Ayat 1. Barang siapa menjadikan sebagai pencarian untuk memberi tempat bermalam kepada orang lain, dan tidak mempunyai register terus-menerus, atau tidak mencatat atau menyuruh catat nama, pencarian atau pekerjaan, tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ, atau atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak memperlihatkan register itu, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 hari. Pasal 517. Ayat 1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.250. 1. Barang siapa membeli, menukar, menerima untuk hadiah, gadai, pakai atau simpan dari seorang tentara di bawah pangkat perwira atau menjualkan, menggadaikan, meminjamkan atau menyimpankan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat perwira yang diberikan tanpa izin dari atau atas nama perwira. 2. Barang siapa menjadikan kebiasaan atau pencarian untuk membeli barang-barang yang demikian, tidak menaati peraturan mengenai pencatatan dalam register yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatkan 2 kali. Pasal 518. Barang siapa tanpa menang memberi pada atau menerima seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375. Pasal 519. Ayat 1. Barang siapa membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan ataupun memasukkannya ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda-benda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, benda-benda emas atau perak dengan merek negara, atau perangko pos, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2. Benda-benda yang merupakan pelanggaran dapat dirampas. Pasal 519 bis. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp15.000. 1. Barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya atau yang ada di bawah pengurusannya, yang sepatutnya harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan pengumuman. 2. Barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu. Pasal 520. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. 1. Barang siapa yang setelah mendapat pengunduran pembayaran hutang dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan adanya kerjasama dengan pengurus. 2. Seorang pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah mendapat pengunduran bayar hutang, dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan untuk mana menurut aturan-aturan umum, diharuskan adanya kerja sama dengan pengurus. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab ketiga. Pelanggaran terhadap penguasa umum. Pasal 521.
Barang siapa melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 hari, atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 522. Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 523. Barang siapa tanpa alasan yang sah membiarkan tidak dikerjakannya pekerjaan rodi, pekerjaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara, diancam dengan pidana kurungan paling tinggi 3 hari atau pidana denda paling tinggi Rp10. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 6 bulan sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, dapat diancam dengan pidana kurungan paling tinggi 3 bulan. Pasal 524. Diancam dengan pidana paling banyak Rp900. 1. Barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan, atau orang yang akan atau sudah dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas oleh hakim atau atas perintahnya oleh kepala polisi. Tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima. 2. Barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima. 3. Barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya, tanpa alasan yang dapat diterima. Pasal 525. Ayat 1. Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Ayat 2. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi pertolongan karena ingin menghindari atau menghalaukan bahaya penuntutan bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami istri atau bekas suaminya, istrinya. Pasal 526. Barang siapa menyobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang menang atau karena ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Pasal 527. Telah ditiadakan berdasarkan Lembaran Negara tahun 1955 sampai 28. Pasal 528. Ayat 1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang. 1. Membikin salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-alatnya, yang dengan perintah penguasa umum harus dirahasiakan. 2. Mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat tersebut dalam butir 1. 3. Mengumumkan hal-hal yang termaktub dalam surat-surat tersebut dalam butir 1. Padahal sewajarnya dapat diduga bahwa hal-hal itu harus dirahasiakan. Ayat 2. Perbuatan itu tidak dipidana jika perintah merahasiakan jelas diberikan karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau umum. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab keempat. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan. Pasal 529. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.
Pasal 530. Ayat 1. Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab kelima. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Pasal 531. Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab ke-6. Pelanggaran kesusilaan. Pasal 532. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225. 1. Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan. 2. Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan. 3. Barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan. Pasal 533. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000. 1. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu berahi para remaja. 2. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu berahi para remaja. 3. Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja. 4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian pada seorang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun. 5. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur 17 tahun. Pasal 534. Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat sarana atau perantaraan, handstand, yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000. Pasal 535. Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 536. Ayat 1. Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Ayat 3. Jika terjadi pengulangan kedua dalam 1 tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama 2 minggu. Ayat 4.
pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam 1 tahun. Setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Pasal 537. Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota angkatan bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi Rp1.500. Pasal 538. Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Pasal 539. Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp375. Pasal 540. Ayat 1. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 8 hari atau pidana denda paling banyak Rp2.250. 1. Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya. 2. Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut. 3. Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut. 4. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut. 5. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 541 atau karena kejahatan berdasarkan pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 14 hari. Pasal 541. Ayat 1. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. 1. Barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di rahang bawah. 2. Barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir satu atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan. 3. Barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh ke-6 gigi mukanya mengikutinya. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Pasal 542 telah ditiadakan berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 543 telah ditiadakan berdasarkan Statsblad 23 sampai 277. 352. Pasal 544. Ayat 1. Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh halayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp375. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipat duakan. Pasal 545. Ayat 1. Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian,
Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300. Ayat 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipat duakan. Pasal 546. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Ayat 2. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri. Pasal 547. Seorang saksi yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 hari atau pidana denda paling banyak Rp750. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab ke-7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Pasal 548. Barang siapa tanpa menang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun atau tanah benihan maupun tanaman, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Pasal 549. Ayat 1. Barang siapa tanpa menang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami ataupun yang sudah sedia untuk ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375. Ayat 2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran dapat dirampas. Ayat 3. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 14 hari. Pasal 550. Barang siapa tanpa menang berjalan atau berkendaraan di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Pasal 551. Barang siapa tanpa menang berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab ke-8. Pelanggaran jabatan. Pasal 552. Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750. Pasal 553. Telah ditiadakan berdasarkan Stats Blat 35-576. Lihat pasal 528. Pasal 554. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Seorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan. Pasal 555. Diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.250 kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima. Pasal 556.
Seorang pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak minta diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 557. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500. 1. Seorang pejabat catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register atau akta catatan sipil, mengenai tata cara sebelumnya perkawinan atau pelaksanaan perkawinan. 2. Setiap orang lain penyimpan register itu yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register dan akta catatan sipil. Pasal 557-A. Seorang perantara catatan sipil yang bertindak berlawanan dengan ketentuan reglemen pemeliharaan register catatan sipil orang-orang Cina diancam dengan denda paling banyak Rp750. Pasal 558. Seorang pejabat catatan sipil yang tidak memasukkan suatu akta dalam register atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 558-A. Seorang perantara catatan sipil yang tidak membikin akta daripada suatu pemberitahuan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register catatan sipil bagi orang-orang Cina, atau menuliskan suatu akta di atas kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp2.250. Pasal 559. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500. 1. Seorang pejabat catatan sipil yang tidak melaporkan kepada penguasa yang berwenang sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang. 2. Seorang pejabat yang tidak melaporkan kepada pejabat catatan sipil, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Bab ke-9. Pelanggaran pelayaran. Pasal 560. Seorang nahoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibikin dan ditandatangani daftar anak buah yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500. Pasal 561. Seorang nahoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya kertas-kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500. Pasal 562. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Seorang nahoda kapal Indonesia yang tidak menjaga supaya buku-buku harian di kapal dipelihara menurut aturan-aturan umum, atau tidak memperlihatkan buku-buku harian itu di mana dan apabila menurut ketentuan undang-undang itu diharuskan padanya. 2. Seorang nahoda kapal Indonesia yang tidak memelihara register pidana yang diharuskan oleh aturan-aturan umum menurut ketentuan undang-undang, atau tidak memperlihatkannya di mana dan apabila menurut ketentuan undang-undang itu diharuskan padanya. 3. Seorang nahoda kapal Indonesia yang jika register pidana tidak ada, tidak memberi keterangan kepada hakim sebagaimana diharuskan menurut ketentuan undang-undang. 4. Seorang pengusaha pelayaran, pemegang buku atau nahoda kapal Indonesia yang menolak permintaan untuk memperlihatkan kepada yang berkepentingan buku-buku harian yang dipelihara di kapalnya, atau menolak untuk memberi salinan dari buku-buku itu, dengan membayar biayanya. Pasal 563. Seorang nahoda kapal Indonesia yang tidak mencukupi kewajibannya menurut undang-undang mengenai pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan kematian selama perjalanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500. Pasal 564. Seorang nahoda atau anak buah yang tidak memperhatikan ketentuan undang-undang untuk mencegah tabrakan disebabkan karena atau terdampar, diancam dengan pidana Rp4.500. Pasal 565. Barang siapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan, menurut ketentuan undang-undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal-kapal yang demikian, maupun perahu-perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit,
diancam dengan pidana denda pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 566. Seorang nahoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut Pasal 358A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 567. Seorang penguasa pelabuhan atau nahoda kapal Indonesia yang menggunakan untuk pekerjaan anak buah orang-orang yang tidak mengadakan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang tidak menjalankan perusahaan di atas kapal atas biaya sendiri, ataupun menggunakan orang-orang yang namanya tidak ada dalam daftar anak buah. Dalam hal ini diharuskan oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp900 untuk tiap-tiap orang yang bekerja demikian. Pasal 568. Barang siapa menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 517B Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika konosemen lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak Rp75.000. Pasal 569. Ayat 1. Barang siapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Pasal 533B Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak Rp70.000. Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa bertentangan dengan Pasal 533B Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, memberikan surat jalan yang tidak ditandatangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan menurut kewenangannya. Audio KUHP ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.